Hello, hello. Ya, Halo. ya. Kedengaran nggak? Halo. Iya. Iya, kedengaran, Mbak. Maaf, Mbak Ira ya? Iya, ini Mbak Ira. Ini saya. Mbak Ira, coba. Iya, saya minta tolong. Coba cerita kronologi dirimu MD itu kenapa? Oh, iya. Kan awal mula saya masuk PT itu aman-aman aja, Mbak. Ini Yes. sama Mbak? Ya. Oh iya. Saya masuk PT aman-aman aja. Ya, aman-aman aja Yes. sampai proses ID dan lain-lain, medical dan lain-lain. Dan di Yes. masalahnya tuh di paspor. Di paspor saya ketahuan itu loh, datanya dituakan. Jadi kan harus perbaikan. Jadi itu data yang dituakan dari yang dulu kamu X ya? Saya X. Oh, X. X mana? X Singapura. Oh, X Singapura. Jadi dulu itu kamu waktu pertama kali berangkat ke Singapura dituakan oleh PT? Iya, betul. Oke. Terus saya perbaikan data ke imigrasi militer. Itu ternyata saya nggak bisa. Terus sama pihak PT saya dicarikan calo untuk proses ke imigrasi Surabaya. Terus awal mau ke Surabaya saya udah tanya nanti dananya berapa dan gimana pembayarannya dan lain-lain. Kan perbaikan data jelas beda sama yang data aman. Iya. Ya, terus tapi pihak PT nggak memberitahu saya berapa-berapanya, nanti aja Mbak, nanti aja gitu. Terus akhirnya saya berangkat ke Surabaya. Sepulang dari Surabaya, disitulah saya dikasih tahu kalau habisnya, ini nominalnya disebutkan. Sebutkan aja, nggak apa-apa, lebih bagus kan? Iya, berapa? Katanya habisnya 6,5 juta, 6,5 juta. 6,5 juta untuk perbaikan paspor. Itu data ya? Ya, perbaikan paspor ya. Terus itu tapi sehabis saya dari Surabaya, sebenarnya saya kan ya merasa keberatan itu. Tapi sudah terjadi ya, jadi maksudnya gini, kamu udah nanyain, saya potong sorry ya. Sebelum kamu udah berangkat nanyain berapa gitu sebelum berangkat ya? Kamu udah nanyain berapa biar tahu kan gitu kan? Iya. Terus? Tapi ternyata nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Tapi udah pulih, udah jadi paspornya, baru dikasih tahu bahwa 6 juta gitu maksudnya. Iya, udah proses di Surabaya baru dikasih tahu kalau 6,5 juta itu. Oke. Jadi kan saya kayak mau keberatan pun udah terjadi. Terus saya diam terus saya tetap proses di LPK tersebut. Terus habis itu seminggu setelah itu saya disuruh ke imigrasi Kediri. Saya nggak ada seminggu, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari setelah itu saya dibawa ke imigrasi Kediri, katanya di Surabaya itu nggak bisa. Bisanya di Kediri. Soalnya saya ID maksudnya Kediri. Gini, bentar. Maksudnya mau bikin ID di Kediri atau paspornya gitu? Paspor. Soalnya kan kalau ID sudah di Kediri. Maksudnya paspornya itu kan udah selesai, ngapain lagi ke Kediri maksudnya? Katanya di Surabaya itu nggak bisa, setelah saya nunggu 3 hari. Terus akhirnya dibawalah ke Kediri, di imigrasi Kediri. Ya terus di Kediri lah itu saya jadi paspornya. Katanya udah jadi bayar 6 juta, terus dibalikin lagi ke Kediri. Gimana itu orang PT? Terus lanjut. Sampai kamu MD itu kenapa? Iya, kan itu disuruh bayar 6,5 juta itu kan, Mbak. Terus saya sehabis dari Kediri itu kan jadi paspornya. Saya dikirimin, Mbak, ini jadi paspornya. Iya, oke. Terus saya kembali ke LPK. Di LPK saya 1 minggu disuruh ke staf. Di staf saya disuruh tanda tangan dengan jumlah paspor itu 6,5 juta, dibuat terusnya sekitar dolar 4.000 sekian gitu. Saya tulis kok kronologinya ada. Terus terus saya kan tanya, di situ awal mulanya itu uang 6 juta. Oh, tadi 6,5 juta itu katanya uang pribadinya yang punya PT. Iya, terus ternyata di situ ditanda tangan, saya dibilangin kalau itu uang koperasi. Jadi sekitar kalau uang Indo saya kuruskan itu menjadi 9 juta sekian. Didolarkan 815.
Masalahnya ini baru paspor ya. Ini paspor, ini paspor, poin di paspor Baru ini. paspor ya. Iya, Terus? ini poin di paspor. Akhirnya kamu Dijadikan MD kenapa? MD ya itu keberatan itu habis yang udah kemahalan 6,5 juta satu, 6,5 juta. Keduanya uang pribadi dibilang uang koperasi. Jadi saya nanti tiap bulan itu suruh bayar $815. Itu setiap bulan di luar potongan PT. Potongan PT sendiri Jadi berapa 2.000. Ya, setiap potongan PT sendiri 2.000. 2.000. Terus paspor sendiri. Paspor sendiri, dana buat paspor itu $815. Setiap bulan selama 6 bulan. Itu kamu udah dapat majikan belum? Itu saya sebenarnya masuk ke LPK itu sudah ada majikan, terus saya di-cancel gara-gara paspor ini. Kan majikan mintanya cepat. Iya, kurang lebih dua kali saya di-cancel. Terus yang terakhir 3 kali itu karena... Berarti gini ya, Mbak Ira, jadi begini, kalau seumpamanya kamu jadi diproses kan, berarti 2.800, semua diakumulasi semua itu 2.800 kali 6 ya? Ya, 2.815 kali 6. Oh, kali 6 ya. Maka dari itu kamu mengundurkan diri karena merasa kayak nggak cocok nih keberatan paspor, oke? Jadi itu kronologinya ya? Ya, itu poin yang bikin saya MD mengundurkan diri itu ya itu Mbak. Satu, mencela-mencele itu. Terus kedua, yang si staff bilang gini, ternyata staffnya tak tanya, loh, katanya pihak Bu pemiliknya PT bilang, PT apa? Sebut aja PT apa, nggak apa-apa. PT Bina Gala Mitra bekerja sama dengan LPK Bulan Berkah Senyum. Dan saya ini datanya semua di LPK, bukan di PT-nya. Oke. Kan jadi bilang waktu kamu laporkan itu udah berapa minggu nih? Hampir 1 bulan, Mbak. Udah 1 bulan ya waktu lapor yang minta tolong. Hampir 1 bulan. Minta tolong dilaporin ke BP2MI. Kalau di BP2MI saya masuk laporan itu 18 Oktober yang lewat call center. Yang sebelumnya 3 minggu ya sama lah, kurang lebih 1 bulan. Jadi maksudnya dari call center bilang apa? Call center bilang apa? Call center sendiri prosesnya sekarang katanya masih dalam proses validasi. Nanti 1 jam lagi sama telepon lagi Mbak, nanti ada kabar lagi. Tapi kemarin tanggal 27 kemarin ada telepon, saya tanya kan dari bapak siapa, terus bilangnya staf gitu. Nanti kamu kan ini kan masalahnya kamu udah proses, udah ID, medikal, dan paspor. Jadi kan di pasar ada kamu harus membayar sekian. Tapi yang dipermasalahkan kan saya bayarnya segitu buat paspor itu loh Mbak. Jadi nanti harus ada mediasi antara kamu sama pihak LPK sama nanti ya itu. Cuman tadi tak perjelas saya ke call center, telepon lagi bilangnya tasik di validasi. Jadi saya bingung ini, yang telepon kemarin kan telepon nomor biasa. Oke. Di kantor gitu. Oke, nanti saya berusaha ini ya, fasilitasi lagi. Nanti kalau seumpamanya di mediasi, nanti saya dampingi kamu gitu. Oh iya, siap. Soalnya gini Mbak, saya kan sekarang di waktu ini ya, saya udah ada majikan dan saya berharap saya cepat bisa mengambil dokumen ini loh. Saya juga di rumah kan ya. Maksudnya gini, saya juga ngerti kamu. Artinya dalam hal ini kamu sadar cepat. Karena begini, banyak TNI juga yang mereka udah tanda tangan, habis itu baru melaporkan gitu. Nah, itu kesalahan kita TNI juga. Kalau saya belum. Jadi maksudnya saya juga support juga kamu karena kamu belum berangkat, berarti kamu sadar diri, kamu ya buat kontennya diskriminasi lah buat saya. Kalau menurut saya gitu. Karena ini kamu udah sadar cepat gitu, sebelum diproses lebih lanjut lagi, kamu udah sadar bahwa ini ada yang tidak benar. Maksudnya kayak ini kan kalau diakumulasi hampir 3.000 kena overcharging, nanti kalau kamu udah di sini bayar. Mendingan biarkan ke depan teman-teman TNI juga bisa sadar gitu kan, bisa ada yang pusat tanggap gitu masalah-masalah seperti ini. Oke deh, kalau gitu nanti ini lagi
saya bantu fasilitasi ya biar cepat Oh, iya, iya. ini. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Mbak April oke, ya. Mbak Ira ya. Iya, Terima kasih banyak. Besar harapan saya digantung Mbak April. Terima kasih banyak. Iya. Oke, thank you. Bye. Ya, bye.